Selamat. Nauzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berkumpul, bersilaturahmi, dan tentunya bersilatul ilmi. Insya Allah di malam yang baik ini kita akan melakukan kajian, mengaji dengan dipandu oleh pengasuh kita Ustadz Dudi Mutakin, dan tentunya ada guest star kita malam ini, ya, bintang tamu, yaitu Ustadz Yayat Ruhyat. Seperti biasa, sebelum masuk kepada pokok-pokok yang akan kita kaji di malam ini, saya persilakan kepada Wa Ampet untuk memberikan pengantarnya, pembukanya, agar senantiasa kita fresh memasuki kajian ini. Mangga Wa Ampet, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya sayangi, Dudi Ersad, saya sebagai orang tua, alhamdulillah dengan adanya Zoom ini kita bisa bersilaturahmi dan menambah ilmu untuk meningkatkan wawasan kita dalam keimanan kepada Allah. Rasul diturunkan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwa Rasul itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia yang sudah pada zaman itu juga sudah mulai kurang baik, tapi lebih-lebih sekarang dengan keadaan zaman. Tapi mudah-mudahan dengan orang tuanya berdoa, Allah membukakan hati para generasi yang akan datang untuk bisa menambah dan menambah ilmunya. Nah, untuk supaya kita tegar, untuk supaya kita istiqomah dalam ibadah, yang pertama kita harus rajin silaturahmi, yang kedua rajin tholabul ilmi, yang ketiga berteman dengan orang-orang baik supaya ada inspirasi yang baik yang sampai kepada kita, yang keempat ibadah-ibadah yang khusyuk sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian kita bersedekah, janganlah ditinggalkan, karena itu adalah merupakan tolak bala, memudahkan rezeki kita, dan umur kita barokah sisa umurnya. Nah, itu saja sebagai pengantar bahwa marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mumpung masih diberi waktu, karena umur tidak tahu datangnya kapan. Buktinya kemarin Bapak Wali Kota kita tidak tahu umur, tahu-tahu dia mau Jumatan. Alhamdulillah kalau seperti itu, tapi belum tentu kita bagaimana, apakah kita sedang marah ke anak-anak atau ke pegawai, apakah kita sedang gibah atau dan sebagainya. Lebih baik kita berbuatlah terus kebaikan-kebaikan, mengkaji terus Al-Quran, kemudian mengikuti apa ibadah-ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Wa Ampet yang telah memberikan pengantarnya sebagai siraman di awal kajian kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk kepada Ustadz Yayat Ruhyat dan Ustadz Dudi Mutakin, saya ingin memberikan sebuah petikan kisah yang mewah dan istimewa, ya, yang nampaknya masih sangat hangat sekali di pikiran kita, di telinga kita, dan tentunya di handphone kita, bahwa kemarin baru saja meninggal
Wali Kota Bandung dengan kematian yang sangat istimewa, kematian yang sangat diidamkan oleh para muslimin dan sampai pada tingkatan para alim ulama. Jadi para alim ulama ini juga meskipun setiap hari dia menceramahkan, mengkaji tentang al-Islam, mendakwahkan al-Islam, tapi mereka masih was-was terus-menerus meninggal dalam kondisi seperti apa. Jadi tentunya kematian kemarin Bapak Wali Kota Bandung memberikan sebuah refleksi kepada kita sudah seberapa baik kualitas kehidupan kita, sehingga kematian kita tentunya layak tidak untuk dinobatkan sebagai kematian yang husnul khotimah. Ada sebuah kisah, jadi salah seorang kawan saya, aktivis pemuda Kota Bandung, suatu saat pernah berbincang dengan Ustadz almarhum Mang Oded. Dia bertanya kepada Mang Oded, Pak Oded, kapan waktu istirahat, kapan waktu rileks, kapan waktu santai Bapak, kata pemuda itu. Mang Oded menjawab, quality time dan waktu istirahat saya hanya di waktu satu saja, yaitu Qiyamul Lail. Ini luar biasa sekali, menjadikan kita sebagai muslim, sudah belum kita berakhlak baik seperti Wali Kota Bandung. Dan mudah-mudahan petikan kisah di awal ini memberikan doa yang baik untuk almarhum, keberkahan untuk almarhum, sehingga keteladanan almarhum tidak terputus oleh waktu, namun terus-menerus bisa diceritakan kepada anak cucu kita bahwa kita pernah dipimpin oleh seorang wali kota yang soleh, bukan hanya dalam banner-banner atau spanduk-spanduk saja, namun tentunya ketika dia meninggal dalam keadaan berdakwah, dalam keadaan yang baik dan di hari yang baik pula. Itu saja sebagai prolog petikan kisah dari Wali Kota Bandung, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh yang berkualitas sehingga akan meningkatkan kehusyuan ibadah kita dan keteguhan dakwah kita di dunia ini. Baik, sebelum masuk kepada Ustadz Yayat Ruhyat yang saya hormati, guru saya ini Ustadz Yayat Ruhyat, ketika saya nyantri waktu sanawiyah SMP, beliau adalah asatid saya, guru saya, kiai saya. Jadi alhamdulillah di malam yang baik ini saya dipertemukan kembali dengan beliau. Mudah-mudahan ini mengingatkan memori saya yang baik di masa lalu. Sebelum masuk ke Ustadz Yayat Ruhyat, saya persilakan kepada Ayahanda Ustadz Dudi Mutakin untuk memberikan pengantarnya dalam kajian kita di malam ini. Silakan. Silakan Bapak. Hari Ahad ya, sebelum Jumat kemarin, saya bertemu dengan Mang Oded dan bersalaman di akad nikah keponakan saya. Beliau menjadi saksi. Saya menyalami dan memeluk, sing sehat Mang, saya bilang begitu. Insya Allah minggu payung dia sehat. Masya Allah. Saat Yayat Mang, itu Mang Oded luar biasa Ustaz. Dan warga Bandung insya Allah sampai hari tadi hati saya masih berduka. Dan warga Bandung boleh bangga memiliki pemimpin yang luar biasa. Banyak yang ingin seperti itu. Setiap hari saya selalu mengingatkan tentang kematian ini melalui broadcast ya Kang Alex ya. Setiap hari itu saya ingatkan, itu kematian yang husnul khatimah ya Kang Ilmi. Karena saya berharap semakin sering saya ucapkan, semakin sering saya pikirkan, semakin sering saya tulis, mudah-mudahan malaikat pun mencatat itu menjadi bagian perjalanan yang akan saya lalui. Harapannya itu. Paling tidak juga Ibu Daryati Rasyad juga ketika makin sering membaca broadcast itu tentang kematian Bu Daryati, mudah-mudahan semakin sering juga kita berharap, dan kita juga pada saatnya kita semakin ingin untuk mendapatkan husnul khatimah. Bagaimana kunci daripada husnul khatimah? Dulu saya ingat sekali ketika beliau masih wakil wali kota. Apa karya besar yang sudah dilakukan oleh wakil wali kota sih? Kalau saya formil saja bertanyanya, karya besar wakil wali kota itu naon sih?
Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, anak saya yang kecil sudah hafid, yang bungsu sudah hafid 3 juz. Waduh, anak Ustadz Udi percaya nu hafid. Itu sudah hafid 3 juz dari 7 putranya semua, yang paling besar alhamdulillah. Dan alhamdulillah insya Allah katanya tahun depan akan saya umrohkan, karena hadiah bagi yang hafid Quran akan saya berangkatkan umroh. Masya Allah, seorang anak boleh mendapatkan hadiah umroh pada saat dia sudah hafal 30 juz. Subhanallah, seorang bapak. Dan itu karya besar katanya. Dan satu hal yang dicatat Kang Noli ini teman saya waktu saya rada bagernya, Kang Nolinya Harita, teman se-RW kita, sekelurahan. Nah, beliau tidak pernah lepas saum Senin Kamis. Selalu saja beliau lakukan, Masya Allah. Dan ya, ketika dilantik menjadi wali kota, beliau meminta kepada saya, doakeun fitnah na ageung pisan. Duka cenah, anak kuat, saya kuat atau tidak? Saya bilang, bawa gembira aja Mang lah, insya Allah kuat. Meskipun Mang harus dipenjara gara-gara fitnah, jalankan saja. Kalau misalnya, dan saya yakin tidak mungkin terjadi untuk korupsi misalnya, tapi ternyata difitnah, ya kenapa tidak ya? Karena difitnah apa bebas ya. Fitnah itu seperti bola api dan bola liar, kemana we dar na fitnah. Nah, apa yang saya catat di situ? Pertama, saya mencatat saumnya beliau. Kemudian beliau selalu saja broadcast saya itu setiap pagi atau malam, tengah malam, selalu saja dikomentari, tidak ada yang tidak. Dari wakil wali kota sampai hari ini, itu jantan adigun, halah nukia dibalas atau itu dibaca, enggak, itu loh, sibuk beliau tepan bener di level wali kota, tapi sempat membaca. Bahkan ada broadcast saya yang rada-rada kumaha gitu ya, tidak sesuai dengan pandangan beliau komentari, kumaha pemikir, itu luar biasa, tidak ada yang dibiarkan. Nggak tahu ya kalau WhatsApp dari teman-teman yang lain kepada Mang Oded, tapi saya mendapatkan apresiasi yang membuat saya akhirnya setiap membaca komentar beliau doakan. Kalau Pak Rusli mengomentari broadcast saya, Pak Rusli, sebelum saya berikan apa namanya stiker amin atau apa, itu saya doakan dulu itu. Saya doa ya Allah mudah-mudahan jadi ahli surga, baru balas. Pananang komentar mudah-mudahan jadi ahli surga. Paling tidak itu pendek doanya, mudah-mudahan jadi ahli surga. Pondok tapi luar biasa menurut saya. Mang Oded melakukan itu. Beliau sesuai dengan Quran Sunnah, karena itu saya meminta Ustadz Yayat, memohon Ustadz sibuk Ustadz, batalkan acara yang lain. Siap, gitu Ustadz Yayat, siap membatalkan acara yang lain untuk hadir di Ngobras ini. Dan saya katakan Ustadz, hadir, pokoknya wajib mengawal. Kalau Ustadz mengawal saya yang mulai tiktok ini. So, saya sendiri, Kang Noli, Kang Iid, mau pergi ke masjid ya Ustadz Effendi, ke masjid untuk ngaji nggak sempat, ya udah akhirnya kita kumpulkan di dia lah. Meskipun nanti peserta Zoom tinggal 2-an, saya dengan penceramahnya saya lakukan aja terus, udah pengen belajar. Ustadz Yayatnya yang diajar tuh. Ustadz Yayat lahir di generasi 512 gigabyte. Saya megabyte, mungkin tahu gigabyte. Saya lahir di generasi kilobyte. Saya 512 kilobyte. Jadi di benak saya Ustadz Yayat aplikasinya hanya Word saja atau Cwriter ya, alat tulis saja. Benak saya hanya penuh dengan artikel, tapi Ustadz Yayat penuh dengan aplikasi. Ini jauh lebih kita butuhkan ya Kang Nanang ya. Kita mah generasi pensiun lah, Ustadz Yayat mah generasi yang sedang nanjak-nanjaknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu. Mangga Ersad. Ya, terima kasih. Supaya tidak mengulur waktu dan kita bisa mendapatkan langsung protein, nutrisi, keilmuan al-Islam dari Ustadz Yayat Ruhiyat, tidak akan panjang lebar. Dipersilahkan Ustadz, mangga. Masih di mute Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Gurunda yang saya hormati, Kiai Haji Dudi Abdullah Muttaqin, Ananda Haji Ersyad yang saya hormati, dan juga seluruh sahabat-sahabat yang hadir di Majlis Madani walaupun via Zoom ini, tapi insya Allah tidak mengurangi substansi dari majelis ini. Luar biasa, semua sarana dan media bisa digunakan untuk kepentingan dakwah li'ila'i kalimatillah. Yang kedua, ketika saya dalam perjalanan dakwah, tiba-tiba ada WhatsApp bahwa Wali Kota Bandung, Allahu yarham, Mang Oded, ketika hendak naik mimbar di salah satu masjid di Kota Bandung telah wafat. Saya hanya mengatakan innalillah, tapi pada saat yang sama alhamdulillah, karena beliau dipanggil Allah pada hari Jumat dan hendak naik mimbar. Semoga beliau termasuk kategori husnul khotimah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya dipinta oleh guru saya, Al-Ustadz Kiai Haji Dudi Abdullah Muttaqin, yaitu prinsip-prinsip atau ibadah itu harus sesuai dengan sunnah. Untuk itu, pada kesempatan bincang-bincang kali ini, kita mencoba untuk diskusi seputar prinsip-prinsip dalam ibadah. Jadi dalam ibadah itu ada prinsip-prinsipnya, tidak liar, tidak sakahoyong, tetapi ada aturan main, ada rule of game-nya, sehingga nanti ibadah itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi terdapat beberapa prinsip dalam beribadah yang harus diketahui dan tentu saja harus diamalkan oleh umat Islam secara khusus dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Nah, di antaranya yang pertama, manusia dituntut untuk mengabdi kepada Allah. Kita sepakat itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Itu mah sudah sangat masyhur ya, Al-Ustadz Kang Ersyad. Dalil-dalilnya, tidaklah aku diperintah untuk, tidaklah Allah menciptakan, tidaklah aku untuk menciptakan jin dan manusia kecuali mereka semuanya untuk menyembah dan mengabdi kepadaku. Nah, yang kedua, persoalannya adalah naon sih ibadah teh ya. Kita makan secara pemahamannya selintas ya, sama seperti saya. Ya ibadah mah gitunya, sholat ibadah, zakat ibadah, saum ibadah, is okay, itu juga bagian dari ibadah. Ada beberapa definisi tentang ibadah. Salah satunya adalah al-ibadah itu hiya ataqarrubu ilallahi ta'ala bimtithali awamiri wajtinabi nawahihi wal amali bima adzina bihi syari'. Ibadah itu adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah serta beramal sesuai dengan izin syara'. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi yang dikatakan ibadah itu setiap perilaku yang memang Allah perintahkan, tetapi pada saat yang sama harus ada garis bawahi bima adzina bihi syari', yaitu harus ada legalitasnya sesuai dengan izin legalitas syara'. Ya, maqasidus syari' dalam hal ini adalah Allah dan Rasulnya, gitu loh. Ya teh aya dalilna teh, gitu loh. Ini teh ada nggak penjelasannya? Ini teh ada keterangannya. Jangan sampai kemudian nanti ibadah teh sakahoyong, kumaha urang, pada saat yang sama itu tidak ada legalitas formal dari asyari, dari agama. Itu selanjutnya, sahabat, kita sepakat bahwa ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah. Pertanyaannya, kunaon sih Allah teh nyuruh ibadahnya? Apakah ibadah ini untuk Allah? No. Menikekehnya Allah teh, hayo ibadah, jangan musyrik, beribadahlah, jangan musyrik, berimanlah kau Allah sanes.
Dalam surat Az-Zariyat juga dijelaskan, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari manusia, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang memberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi yang kokoh. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa sebetulnya Allah tidak punya kepentingan apa-apa terhadap makhluknya. Dalam hal ini juga manusia. Sampai Allah pun tidak punya kepentingan manakala manusia beribadah. Kamu Allah sanes, kamu saha, kamu orang. Saya sering mengatakan ketika kita bersedekah, apakah sedekah itu untuk orang yang diberi sedekah? Bukan. Feedbacknya balik lagi ke siapa? Ke kita yang memberikan sedekah. Tapi kan secara kasat mata banyak siga kamu anu dipaparin, bapak pasihan, ibu pasihan, manawi ayah sodako jeung zakatna, teras dipaparin siga kernu menta. Bukan, maka itu sesungguhnya adalah untuk kita. Feedbacknya kembali kepada kita. Nah itu. Kemudian dalam ayat, misalkan di dalam surat Fussilat ayat 46, Allah juga memberikan penjelasan man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Jadi salat subuh teh kanggo saha? Kanggo orang. Salat isya teh kanggo saha? Kanggo orang. Zakat teh kanggo saha? Kanggo orang. Ibadah haji atau umroh itu untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Fali nafsi. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali Allah tidak akan menganiaya hambanya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah tidak punya kepentingan manakala badai ibadah mangga, badai tidak ibadah juga mangga, kan begitu. Nah itu, sahabat, ini yang obrolan kita. Kemudian saya ambil analog ya, ada 3 klasifikasi perintah. Bilih majarkeun ibadah teh kanggo Allah ya. Ketika kita sholat, ketika kita ibadah yang lainnya, baik yang mahdoh ataupun yang ghair mahdoh untuk Allah, ini ada beberapa analog yang sangat sederhana. Ada 3 klasifikasi perintah, ada 3 klasifikasi. Pertama, ada perintah di mana perintah tersebut untuk keuntungan yang memerintah. Jadi aya parentah, nu eta parentah teh untungna keur nu marentah, bukan untuk yang diperintah. Seperti seorang ayah menyuruh anaknya untuk menyemirkan sepatu. Misalkan ayah hiji rama, bapak, nak tolong dong semirin sepatu ayah. Saha nu untung, ramana nu nitah. Budakna mah sapatuna teu disemir, da teu aya di sapatuna oge. Nah, keuntungan pertama yang memerintah ketika seorang ayah menyuruh untuk menyemir sepatu si ayahna bersih, budakna mah teu disemir sapatuna. Yang kedua, ada perintah di mana perintah itu untuk keuntungan kedua belah pihak. Ini klasifikasinya. Seperti yang memerintah seseorang untuk menggarap sawah atau kebunnya. Si A gaduh sawah, si B nu maculna, dua-duana kauntunganana. Si A sawahna kagarap, kapacul, si emang nu maculna diupahan ku nu gaduh sawah. Dan yang ketiga, ada perintah di mana perintah itu untuk keuntungan yang disuruh. Nah, poin yang ketiga, ada perintah yang justru keuntungan perintah itu adalah kanggo anu diparentahna. Nu marentahna mah teu gaduh untung. Ieu mah khusus we keur anu diparentahna gaduh untung teh. Seperti seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk mandi. Nah, geulis kasep engal geura ibak. Terase murang kalih teh ibak. Nu bersih saha? Budak inungna mah atau bapa nacan mani ari nitah geus. Jadi ada sepuh yang nyuruh ibakan janten putrana, inung bapana macan mani. Tapi budakna mah geus mani, tah eta mah nu katilu, nu untung teh nu diparentah, da bersih. Ketika si anaknya itu disuruh mandi. Sahabat, dalam hal ini Allah memerintahkan hambanya, manusia, secara khusus, yaitu untuk beribadah kepada Allah demi untuk keselamatan, untuk kebahagiaan hambanya, baik dunia maupun di akhirat. Kesimpulan, Allah mah tidak punya kepentingan untuk diibadahi. Teu aya nilaina kamu Allah mah, teu aya untungna bade ibadah manggah teu geteuna naon.
Misalkan dengan ibadah tiba-tiba Allah jadi populer, dengan tidak ibadah kemudian Allah tidak populer umpamanya. Dengan ibadah tiba-tiba Allah itu jadi kaya, kemudian dengan tidak ibadah lalu kemudian Allah tidak kaya umpamanya. Itu semua adalah untuk kita. Kemudian, tapi ini prinsip dalam ibadah. Pertama, manusia diperintah untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Garis bawahi, harus dengan ikhlas, hanya semata karena Allah. Orang Jawa Barat mah bilang, kade tong purada tamaka denda, tong kapaksa ibadah teh. Tong humanear, dalam bahasa Al-Quran, kusala. Orang-orang munafik kalau diperintah untuk beribadah, kalau sholat itu kusala. Kusala teh naonnya, dalam bahasa Sunda mah kusala teh sok kusal-kusal, kusal-kusal teh halarese asa kapaksa. Tadi teh dalam bahasa Sunda itu ada purada tamaka kadenda. Itu. Nah, Al-Quran mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di samping mukhlishina lahuddin harus hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kesimpulan, kade sing ikhlas. Sehingga nanti dalam teori praktek ibadah yang mahdo itu ada niatnya harus ikhlas. Yang kedua, kaifiyatnya juga harus sesuai dengan petunjuk juklak dan juknisnya dari Rasulnya. Itu kalau yang mahdo. Nanti berbeda dengan yang goer mahdo. Niatnya harus ikhlas, adapun operasionalnya, pelaksanaannya mangga. Terutama dalam hal ini adalah dalam urusan dunia. Nah itu sahabat diantaranya. Kemudian kalau kita melihat nih nah, prinsip yang kedua, setelah tadi ada gambaran sedikit, ibadah itu di samping ikhlas hendaklah berdasarkan, nah ini yang akan kita diskusikan juga masuk, yaitu hendaklah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai barometernya, kompasnya gitu, biar tengah giclek kakatuhu atau napi kakenca. Kade ibadah teh dalilna kudu tina Quran jeung As-Sunnah. Sehingga pesan Rasul di detik-detik beliau wafat adalah taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi malan tadillu abada kitaballah wa sunnata Rasul. Aku meninggalkan dua urusan, dan jika dua urusan ini engkau genggam maka tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, jadi ibadah itu hendaklah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan, Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah 1, wa ati'ur rasul 2, wa ulil amri. Kata ulil amri tidak menggunakan ati'u. Kenapa? Karena tidak dogmatis sifatnya, fleksibel. Selama ulul amri benar, diikuti. Selama ulul amrinya tidak benar, maka jangan diikuti. Jadi tidak mutlak, tidak absolut ke ulul amri itu. Nah, makanya tidak menggunakan kata para ahli tafsir, tidak menggunakan kalimat atiu, tidak begini. Tidak atiullah wa atiur rasul wa atiu ulul amri umpamanya. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Jika memang ada satu pendapat yang ada didiskusikan, ada polemik, maka farudduhu ilallah, kembalikanlah ia kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul dalam kurung As-Sunnah. Karena memang faktanya hari ini Rasul sudah tidak ada, tapi Rasul mewariskan yang disebut dengan As-Sunnah untuk melengkapi penjelasan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Jika kamu benar-benar beriman, tapi masalahnya berat, jika kamu benar-benar beriman. Kenapa? Mohon maaf, biasanya kan kalau polemik itu ingin menang, tidak ingin mengalah. Makanya syaratnya cukup berat. Jika beriman, harus mengalahkan ego, harus mengalahkan egosentris, mengalahkan keakuan. Punten kudu narima pendapat si eta. Ya, emang si eta teh saha? Urang mah apa modalna si eta mah? Kuduna ge ngagugu ka urang. Kan begitu. Nah, itu harus mengalahkan itu.
Sehingga syaratnya jika beriman intu minu billah wal yaumil akhir, dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti, nah, karena landasannya mohon maaf hanya analisa dan diskusi, kan boleh sah-sah saja kalau untuk diskusi. Sehingga lahirlah sebuah pemikiran yang sangat sederhana tapi mudah-mudahan bermanfaat. Karena pondasi atau landasan ibadah itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada sebuah kesimpulan. Tapi ini masih boleh dong didiskusikan. Sehingga dalam beribadah hendaklah bertitik tolak, sekali lagi, kepada Al-Quran. Dan jangan, bahasa saya mohon maaf, jangan tanpa mengurangi rasa hormat saya pada yang lainnya. Jangan maksudnya secara apa ya, secara absolut, ibadah itu titik tolaknya, landasannya, pondasinya, satu ke guru, dua mohon maaf ke mazhab, tiga mohon maaf ke tempat, keempat mohon maaf ke organisasi, kelima mohon maaf ke akal, ke logika, kelima mohon maaf ke perasaan, keenam mohon maaf, ketujuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ketujuh pada tradisi. Kade ibadah mah titik tolakna ulah kadinya, sebab nanti akan apa ya, akan tidak seimbang, bukan tidak seimbang, labil gitu loh. Misalkan mohon maaf, ketika titik tolak ibadah itu misalkan ke tradisi, ahmanya da tiba heula ge saya mah kieu dari orang tua saya, dari mohon maaf karun saya, mana moal mungkin lepat atuh. Ieu mah cenah salah misalkan. Da urang mah tiba baheula nage ya, dalam bahasa Sunda mah tiba baheula ya. Dari dulunya juga sudah begini, masa orang tua kita salah? So, udah misalkan ketika ada hal baru dalam sebuah ibadah. Atau misalkan ke tempat. Tempatnya A, B, C, D. Ketika tempat di A, misalkan ini mah contoh, hanya anekdot, sholat subuh teh lamun di tempat A mah 2 rakaat, tapi lamun di tempat B mah karena lagi semangat jadi 6 rakaat umpamanya. Nah, sholat subuh teh bet 6 rakaat, di dieu mah tempatna teu naon udah tiba heula ge di dieu mah, tempat di dieu mah umpamanya sholat subuh teh umpamanya adalah 6 rakaat misalkan. Nah, ini ketika bertitik tolak pada tempat atau kepada apa ya, guru. Sehingga nanti ada asumsi yang sangat sederhana. Nah, hanya cenah beda, padahal itu mungkinlah guru orang masalah. Tidak mungkin kan guru kita masalah. Jadi ngeus entong mama entong neangan sajen urang kumaha guru urang. Secara keilmuan tidak salah, tetapi tentu saja dalam arti secara kehormat, maksud saya ketika kita hormat pada guru lalu menghargai pendapat ilmu guru is okay. Tetapi ketika mengikuti tanpa tanpa reserve misalkan, itu mungkin guru masalah pasti benar, itu juga kan menurut saya agak kurang pas gitu loh. Organisasi juga kunonya si eta mah organisasi na eta mah A. Nah, cenah ieu bet kieu da eta mah organisasina B. Jadi merembet terus. Jadi tidak ada kata penyelesaian. Maka ketika dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan diskusi, dengan munadharah, dengan sharing dan lain sebagainya, maka insya Allah akan didapatkan titik temu. Tapi syaratnya cukup berat. Intu minu billah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, karena harus menurunkan kumaha sok pendapatna teh lamun muncul ti anak kecil, kan urang asa ditepak mastaka si eta leutik-leutik apal modalna apal ari untung nama teu nyaho uyosnya modalna apal ge nu penting untungna teu arapaleun kan gitu ya. Nu penting untungna teu arapaleun kan di kita mah gitu. Lah si eta apal modalna. Uyos modalna apal mah nu penting untungna teu apaleun kan gitu ya, anu disebutkan rata-rata untung. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berpatokan pada As-Sunnah? Jelas Al-Quran sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat.
Kenapa kita harus berpatokan pada as-sunnah? Karena pada diri Nabi terdapat contoh. Sebagaimana kita ketahui, Quran dan sunnah itu seperti two side of the same coin. Dua sisi dari satu mata uang yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sehingga nanti ada sebuah pemikiran, mohon maaf banget, ini hanya diskusi ya yang kita sering dengar, atau cenah lamun Quran make hadis mah berarti menunjukkan bahwa Quran itu tidak sempurna. Katanya Quran itu sempurna. Terus kenapa harus ditopang lagi pakai hadis? Oh, katanya menunjukkan bahwa Quran itu belum sempurna. Sehingga teman-teman, ada sih kawan-kawan yang mohon maaf banget tidak menggunakan hadis. Cukup ya ke Quran. Karena menganggap kalau ada hadis berarti Quran tidak sempurna. Kan Quran tidak sempurna. Ada juga ya yang seperti itu. Nah, kembali, jadi kenapa harus pakai hadis? Karena di Nabi itu sudah lengkap. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah nyampak segala rupina di Kanjeng Nabi sebagai penjelas, sehingga dalam sebuah teori keilmuan, hadis ini lahir sebagai at-tabyin, sebagai penjelas dari dalil-dalil yang masih ijmal, yang masih global. Kita dulu belajar ya, kalau di pesantren-pesantren mah kayak aqimus sholah, dirikan sholat, kumasi prakana sholatnya di Quran biasa di pelarian, kumaha takbir, kumaha ruku, kumaha sujud, lalu kemudian hadis lah yang datang menawarkan solusi, kiaya rukuna, kiaya sujudna, kiaya duduk at-tahiyat awalnya, dan lain sebagainya. Nah ini kemudian ada lagi dalam surat Al-Hasyr ya, ayat 7, wa ma'atakumur rasul. Ini lebih jelas lagi. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi sahabat, di sini di ayat yang tadi jelas bahwa penerimaan terhadap Nabi itu tanpa reserve. Sehingga apa yang diperintahkan Nabi status hukumnya wajib. Ya, dalam artian diperintahkan Nabi wajib ketika memang dalil tidak ada yang kalau hadis tidak ada yang menasih, katakanlah begitu, menghapus atau kemudian tidak ada yang menggugurkan dari kesesuaian hadis itu, dan apa yang dilarang oleh Nabi mesti ditinggalkan. Nah itu teman-teman dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Masih ada sedikit lagi. Nah, biar tidak bingung ya, kita harus bisa membedain rumus dalam beribadah dan bermuamalah, gitu loh. Ini sehingga agak-agak jelas. Perbedaan rumusan ibadah dan muamalah. Muamalah ini dalam keseharian kita ada rumusnya. Satu, nah ini butuhnya basic keilmuan. Sekalipun saya juga bukan ahlinya, hanya tahu dikit gitu loh. Tahu sedikit dari yang banyak. Dalam kajian teori usul fikih ada sebuah kaidah, al aslu fil ibadah al butlan hatta yaquma dalilun alal amri. Pada prinsipnya dalam beribadah itu batal sampai ada dalil yang memerintahkan keberadaannya. Kunaon salat subuh 2 rakaat aya dalilna, da kawitna mah teu aya. Sehingga teori dalam rumus dalam ibadah itu pada prinsipnya dalam beribadah itu batal sampai ada dalil yang memerintahkan atau yang menyuruh tentang ibadah itu. Sementara al-aslu fil uqud wal muamalah as-sihhah hatta yaquma dalilun 'alal butlan wat tahrim. Asal dalam muamalah jual beli adalah boleh. Rek icalan naon mangga. Rek nyana kauntungan sabaraha mangga, bade transaksi jenisna kumaha mangga. Baru itu tidak boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kesimpulan sederhana, dalam ibadah carikan dalil yang memerintah. Kunaon salat subuh teh 2 rakaat, lah ieu dalilna. Oh, ulah kieu. Kunaon salat subuh 2 rakaat, tah ieu dalil nu ngalarangna, enggak ada. Jadi kalau dalam beribadah itu harus ada dalil yang memerintah, jangan mencari dalil yang melarang. Kalau dalam urusan keduniaan, carikan dalil yang melarang atau mengharamkan. Jangan cari dalil yang memerintah atau yang menghalalkan, bakal sesat.
dupi cau halal, mana dalilna? Moal aya. Punten ya, misalkan apa ya, kalau beras itu halal, mana dalilnya? Misalkan arruju halalun, beras itu halal. Asacan menang kan? Kenapa halal? Kenapa tidak ada dalilnya? Kalaupun ada, cari dalil yang melarangnya, yang mengharamkannya. Beas teh haram umpamanya, mana tah ieu neme gitu. Tekenging ical galeh ieu apa ya dalam bahasa dulu ya, kita dengar dari orang tua dulu, temenang ngajual meuli muning anu keur ngeum di balong nu katinggalna teh huluna hungkul. Sebab cenah aya dongeng ada transaksi jual beli muning anu keur ngeum di balong huluna hungkul katingali ya, begitu nu ngajualna ngaleos begitu dituntun awakna eueuhan ngan huluna hungkul. Dalam bahasa orang tua tong meuli ucing di jero karung. Artinya apa? Masih gaib, spekulasi, katinggal teu. Sehingga dulu di kita mah ijo apa ya, kayak meser lauk di balong keneh nu can katinggal jumlah kiloanana. Ada dalilnya, gitu. Jadi kalau dalam makanan mah sesah milari nu halal, dina hati dalil yang menghalalkan. Wah tuh kalau ciptanya lamun makanan kabeh make dalil. Cau halal, alpukat halal, terus naon di terong halal, bonteng halal, kudu aya dalilna sigana mah pinuh. Nah, gitu. Saya sederhana menganalogikannya seperti kita sedang menggunakan lalu lintas ya, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Yang dilarang lewat dan yang tidak dilarang, mana yang ada rambunya? Pasti deh yang dilarang. Proboden lewat pasti bread, dilarang berhenti bread. Berarti logikanya kalau tidak ada proboden dan rambu-rambu itu boleh dilalui. Itu deh sederhana. Kemenangan itu, nah itu proboden. Ari anu kenging dilalui ada probodennya nggak? Ada simbolnya nggak? Nggak ada. Kecipta tuh nu kenging dicontrengan, mangga ngalangkung, menang ngalangkung, ieu teu menang. Itu pinuh di jalan teh ku rambu-rambu lalu lintas. Nah, teman-teman. Kemudian, ini ada lagi prinsip nih. Sebentar lagi. Al aslu fil ibadah ghairu ma'qulil mana. Wa fil 'adah ma'qulul mana. Ini prinsip rumusan. Pada dasarnya dalam beribadah itu tidak dapat dipahami oleh akal sebab-sebabnya. Sedangkan dalam adat kebiasaan dapat dipahami akal. Berarti dalam beribadah biarlah tidak dimengerti oleh akal, asal ada dalilnya. Jadi kadang kieu sahabat dina ibadah mah rieu teu kaharti ku akal teh, teu kahontal ku akal, teu kaharti ku pikiran logik, tapi memang karena ada dalilnya ya udah lakukan. Contoh ieu mah sok heureuy geuningannya ari kalau lagi bercanda teh. Ketika kita sudah wudhu, mohon maaf, lalu kemudian misalkan batal kentut, keluar angin, pan kudu wudhu deui. Nah, anu diusap beungeut nu boga dosa. Mohon maaf misalkan yang di belakang dan nu erana ge cenah nu di belakang. Kan begitu. Kedahna mah nu diusap teh sanes mamunteu, da pamunteu mah teh hitut, nu di tukang. Nah, seperti begitu. Dua. Kalau teman-teman berangkat ya dalam bepergian, bolehkah sepatu tidak dibuka ketika wudhu? Boleh, menurut hadis ada di Bulughul Maram. Hebatnya lagi, logiknya lagi apa? No diusap teh lain hanapna, tapi luhurna sepatu teh. Sampai kata Ali, laukana dinu biroyi lakana asfalul khufi aula bil masamin a'la. Kata Ali, kalau agama itu harus semuanya rasional, maka tentu saja sepatu bagian bawah itu lebih bagus dicuci daripada bagian atas. Nah, ada nu kotor ge di mana-mana manu hanapna, nu luhur tapi lain. Justru bagian atas yang diusap, yang bawah tidak diusap. Teu kaharti baik daya dalilna. Jadi urang ge loba teu kaharti hirup teh. Naon buktina? Dampal suku dipake unggal poe kuduna mah bea kalkah kanol ieu mah jeung roromeheun sisina. Sapatu mah kita beli sepatu sok 1 tahun, dari mana we sepatunya? Dalam setahun dipakai tiap hari, hakna pasti beak. Ya, pundak dipakai unggal poe, dipakai nangung, ledek kok kal kapucumur pupunakeun dengarti abi oge. Telapak tangan dipakai tiap hari bukannya habis kal kasasangaleun, da eta we lah teu kaharti. Ya, dokter juga banyak yang tidak kaharti, ari nu riut mastaka, nu diinjeksi punten imit pan teu kaharti. Tapi itulah kenyataannya.
Urian sirah, aino disuntik, bujur umpamana. Tapi itulah kenyataannya. Kuduna mah tarang meureun. Nah, teman-teman, ini prinsip ya. Dalam ibadah itu unlogic, tapi dalam teori kebiasaan mah pasti rasional. Kalau dalam urusan dunia hendaklah dimengerti oleh akal. Hiji ditambah hiji pasti dua. Nah, bet dua, ya hiji ditambah hiji. Nah hanya gula kawung teh bet amis pasti ada teorinya. Kenapa ya garam itu bet asin pasti ada teorinya. Kenapa ya matahari itu panas pasti. Kenapa ya bisa turun hujan? Gimana caranya ya hujan itu mengambil lewat uap mengambil air laut? Pasti ada teorinya. Tapi urusan ibadah malu batu ke hati. Kade sholat subuh 2 rakaat pada jag jeung semangat jadi 4 rakaat. Itu bisa. Kan seperti itu. Kalau duhur dikosor 2-2. Oke. Disatuin sama asar namanya jamak kosor jadi 4. 2 selesai komat lanjut ke asar. Nu 4 jadi 2. Maghrib mah teu meunang dikosor nepi ka sarokat setengah ewang. Nah cenah maghrib bet sarokat setengah dikosor cenah abdi mah. Dar subuh dikosor jadi sarokat teu bisa. Maghrib dan subuh mah tidak boleh dikosor. Artinya apa? Maksud saya jumlah rakaatnya tetap berbeda dengan duhur, asar dan isya. Boleh jadi 2 siga kitu panginten. Nah ini kenapa seperti itu? Ya karena ada dalilnya. Makanya patokannya dalil. Nah kenapa sahabat? Karena prinsipnya ibadah adalah pembuktian cinta kita kepada Allah. Tapi pada saat yang sama Quran mengatakan jika kalian cinta kepada Allah, maka syarat yang harus dipenuhi, syarat mutlak yang tidak boleh diganggu adalah ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi syarat mutlakna cinta ke Allah mah wayahna we harus diikuti Rasul dalam segala aspek termasuk ibadah. Kenapa Kang meni sholat subuh teh sampai 10 rakaat? Saking cinta ada aku mah tuh ke Allah. Padahal Rasul tidak mengajarkan umpamanya. Berarti salah kan bentuk cintanya ke Allah itu. Nah, apa namanya sahabat dan teman-teman? Jadi apa ya? Ada fenomena begini. Ada orang yang ibadahnya getol pisan. Tapi mohon maaf, ya tadi teh ya tidak berdasarkan dalil, mohon maaf, tidak berdasarkan landasan yang dibenarkan, baik oleh dalam hal ini oleh Rasul, tidak ada contohnya. Apakah ibadah lebih getol itu lebih bagus? Belum tentu. Ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amma wallah inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu uftir wa usolli wa arkudu wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Rasul, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi aku saum tapi berbuka. Artinya apa? Kade kena getol jeung kuat nahan lapar. Saum tuluy-tuluyan nepi ka teu buka-buka. Siga nu bener padahal lepat. Kemudian aku salat dan aku tidur. Sampai misalkan ada orang yang salat sepanjang malam. Sehari semalam. Salaki teka pasar, gawena salat. Istri misalkan teka dapur, teka mana-mana, misalkan karena salat terus, bener. Tetapi kata Nabi, aku juga tidur, kedah ulem. Ya, ulah dugikeun katuk kulem. Pagi-pagi pada nanya, ece kunaon eta soca carino, teu kulem, nah. Tahajud wae, salat wae, ece mah. Ieu mah lain di beja-beja ngan ngawartosan wae bilih nu naros, kunaon soca ece becara rinul. Nah, kemudian dan juga aku menikah. Barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Kesimpulan kade teu satiap anu seueur nu getol teh sae kalau tidak ada contohnya. Terbukti saum tidak boleh dilakukan secara terus-menerus kecuali saum Ramadan. Ini dalam konteks saum sunat ya. Kecuali saum Daud yang selang sehari. Sapoe atau teu saum isukna batal. Tadi urang rata-rata. Anggar we teu puasa. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la soma man somal abad. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, tidak saum orang yang saum selama-lamanya. Kedah aya buka. Ini
teman-teman, kesimpulan dalam beribadah mah nyawayah nawe kedah aya dalilna rek kahartos atau napi teu kahartos, tapi memang resikonya berat, syaratnya intu minu billah. Itu saja teman-teman lah sebagai mukadimah mah. Punten, mohon maaf ala kadarna malum di kampung, maklum di lembur, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Gurunda Al-Ustadz Kiai Haji Dudi Abdul Mutakin Ananda Irsyad, mudah-mudahan bermanfaat. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Bayakum. Ustaz Yayat Taqiyat. Jadi kalau dalam tradisi kampus ya, dalam tradisi keilmuan, ketika seseorang itu membuat skripsi, membuat tesis, di dalam skripsi, dalam tesis itu harus ada penunjang, yaitu referensi. Harus ada penunjang siapa yang membicarakan ini, siapa yang berstatement ini, siapa yang berargumentasi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam dunia keilmuan saja, segala sesuatu itu harus jelas basicnya, harus jelas fondasinya. Apalagi dalam segmen ibadah, tentunya referensi fondasi-fondasi itu harus kita ketahui. Baik, selanjutnya kepada mungkin Ustadz U Suhendar. Ada Ustadz U ini. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz U, ada Ustadz U? Hadir, siap hadir. Ya, Ustadz U barangkali mau menambahkan. Silahkan Ustadz. Ini guru saya nih. Ustadz Dudi guru saya. Ustadz Dudi dulu lah guru saya. Halo Alarisin. Halo Karim. Ya, mungkin Ustadz Dudi dulu. Ya, Ustadz Dudi dulu lah. Sahabat, Ustadz rumah pemalu, nggak tahu kunaon. Ustadz, jangan pemalu tuh Ustadz, udah memang kasep. Hadirin, ibadah itu untuk kita seperti tadi disampaikan Al Ustadz, bukan untuk Allah. Allah nggak perlu apa-apa. Bahkan Rasulullah pun diajak untuk tidak memiliki kepentingan apa-apa. Karena itu oleh Allah langsung dijamin. Rasulullah itu ahli surga, sudah. Sok rek naon deui kan itu ya. Mau apa lagi, sudah ahli surga. Sampai akhirnya apa tentang hukum yang Allah sampaikan kepada Rasul dan Rasul sampaikan kepada kita, Allah menyatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tanpa kepentingan, semuanya dituntun oleh Allah. Kenapa sholat subuh 2 rakaat cek Allah gitu. Mungkin ya Rasulullah juga akan mengatakan cek Allah. Kunaon ikan orang numpung ke haji teh irade ya tuh sholat subuh bisa berulang-ulang, bisa cek Allah kan itu. Nah, ini Rasulullah betul-betul untuk melepaskan kepentingan pribadinya, maka Allah menjamin kepada Rasulullah, Anda ahli surga. Sudah sampaikan ini. Jadi Rasulullah sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Sementara saya kalau menyampaikan hukum mungkin masih ada kepentingan. Ada misalnya Kang Alex mempertanyakan pekerjaan. Saya tuh kerja di bank ini, gimana ya? Pekerjaan saya tukang ngereditkan dan tukang nagih, ini gimana ini? Pas di bagian yang krusial pisan, yang bersinggungan erat dengan riba. Karena saya sahabat Kang Alex, maka saya akan pelan-pelan bicaranya. Kang Alex, tenang, cari kerja dulu yang lain. Nah, kalau sudah dapat kerja yang lain, baru tinggalkan kerjaan yang itu. Pada tete ragu-ragu, itu ada kepentingan. Karena saya takut hubungan saya dengan Kang Alex putus. Kan itu ya, seperti terganggu. Rasulullah tidak terganggu, dijamin oleh Allah. Kemudian ikhlas, tadi harus ikhlas. Siapa yang ikhlas itu? Yang betul-betul yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu yang ikhlas itu. Betul-betul ingin disayang oleh Allah dan hari akhir takut mendapatkan siksa neraka. Karena itu dia akan mengikuti Allah saja. Itu yang disebut ikhlas. Ari cenah berbuat karena Allah. Kunaon eueuh eta salat subuh teh muni 4 rakaat. Tadi contohnya eta soalnya Ustaz Yayat. Kunaon eueuh eta salat subuh teh muni 4 rakaat. Mumpung di Mekah Ustaz abdi mah ikhlas, insyaallah mungkin. Ikhlas mah harus ikut apa kata Allah. Dan memang kita lakukan untuk Allah. Kalau saya melakukannya untuk Profesor Azali, maka saya akan melakukan apa yang diinginkan oleh Prof Azali kan gitu. Kalau saya melakukannya karena
Ya, karena Pak Rusli, saya akan melakukan apa yang diinginkan oleh Pak Rusli, kan gitu. Apa yang diinginkan oleh Ibu Marlina, saya akan lakukan karena saya akan melakukannya untuk Ibu Marlina, kan itu. Jadi Ibu Marlina penyapuan kan. Karena saya ingin mendapatkan penghormatan dari Ibu Marlina, saya sasapu, tapi sasapuna di bumi tetangga. Cocok tuh. Ngambek lah. Cek Ibu Marlina teh hari ente sasapunya untuk siapa? Kalau untuk saya lakukan seperti apa yang saya mau. Dan itu bukan sekehendak kamu. Atuh itu kotor pisan, terserah. Saya pengen sapunya di sini, gitu kan? Nah itu. Jadi karena kita ikhlas lakukan semuanya karena Allah. Dan kalau memang kita melakukannya karena Allah, tentunya kita akan, masya Allah, akan belajar terus apa yang Allah inginkan. Kemudian ini yang luar biasa ini, kita mengikuti perintah Nabi dan mengikuti apa yang dilarang oleh Nabi, kita tinggalkan yang tidak disukai oleh Nabi. Dan yang saya tadi garis bawah itu, ibadah itu perintah. Kalau tidak ada perintahnya jangan dilakukan. Kunaon ibu itu saum dinten Jumaah hoyong abdi supaya Allah ridho, tidak bisa. Allah tidak nyuruh itu. Jumat itu tidak ada saum, Bu, tapi ada abdi hoyong. Saya ikhlas kok karena Allah. Kalau tidak ada perintahnya jangan dilakukan. Dan pasti karena urusannya dengan perintah pasti banyak yang tidak logisnya. Ya karena bukan dari kepala kita datangnya. Urusannya dengan perintah dari yang Allah yang Maha tahu. Pasti banyak yang tidak logisnya. Dan kalau urusan muamalah selain urusan mahdoh tadi, urusan duniawi itu apa yang dilarang? Kenapa? Karena harus logis. Yang dilarang pasti logis. Ya. Kalau urusan muamalah harus masuk akal, kalau urusan ibadah tawakal, ya, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, masya Allah, saya pikir kalau kita berjuang di usia ini, kalau umur Pak Rusli masih 2 hari lagi Pak Rusli, kan Mang Odet juga nggak tahu tadi umur berapa kan itu ya. Dia di bawah kita ya Ustaz dulu ya. Seumur Ustaz di ayat mungkin ya Mang Odet. Seumur dengan saya sama sekolah dulu di Benda gitu. Oh gitu ya, waktu bisa angkatan. Tapi kan Ustaz mati naik 2 tahun. Jadi seangkatan. Itu. Jadi apa namanya? Kita tidak tahu, mudah-mudahan kalau ada masih sisa waktu 2 hari lagi, mudah-mudahan 2 hari ini kita berjuang ya untuk memahami apa yang Allah inginkan, meskipun ujung nggak masuk-masuk nih ke kepala kita, terus kita meninggal. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan sedang berjuang mengenali Allah, mengenali apa yang diinginkan oleh Allah. Itu luar biasa. Enggak usah doa. Antep mulai tadi nyaros mah. Ibu istri tidak menyalakan kamera cenah. Ya. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tadi Al-Mukarram Ustaz Dayat itu menjelaskan tentang ibadah. Ada ibadah mahdoh dan ber mahdoh. Jadi setiap ibadah itu memiliki target begitu ya. Bukan hanya sekedar gerakan, bukan sekedar melaksanakan kewajiban. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 78 itu ada perintah sholat. Yang kedua, perintah sholat wajib itu ayat 78. Itu yang kedua di ayat 79 itu perintah melaksanakan sholat sunat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dan di antara sebahagian malam, mungkin sholat sunat itu tidak tiap malam. Fatahajjad bihi, tahajjud itu bangun dari tidur. Kalau sholat bangun dari tidur, bangun tidur untuk sholat namanya tahajjada dalam bahasa Arab. Kalau tidak tidur namanya qiyamul lail begitu. Ini satpam juga jangan harus tidur dulu, tapi boleh begitu. Mau tidur dulu atau tidak silakan. Fatahajjad bina pilatalak. Itu asa ayyabatsaka rabbuka maqama mahmuda. Sehingga mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu, meninggalkan kamu maqama mahmuda, posisi yang sangat terpuji. Posisi terpuji itu seperti apa begitu?
Jadi kalau orang sudah melaksanakan sholat yang 11 rakaat atau di tengah malam, itu kan sholat yang paling berat. Tengah malam lagi ruba' 5 rakaat, banyak gitu, apalagi bacaan sendiri begitu. Itu yang paling berat. Nah, kalau orang sudah melaksanakan yang berat-berat begitu, maka seperti orang sudah berenang ke tengah laut, itu akan menguap kecil. Itu kalau kita berenangnya di kolam atau di danau, itu akan lebih kecil kalau sudah berenang ke laut. Nah, bagaimana meninggikan potensi kita untuk menghadapi persoalan hidup begitu? Jangan sampai curhatnya di Facebook, di Instagram, Twitter itu kan fatahajabih ajalah nafilah talak. Itu doa yang diajarkan Al-Quran itu, kul robbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, posisikan saya dalam persiapan yang benar, direncanakan dengan matang, namanya tawakal. Misalnya kalau Sadudi mau mengajar, itu malam hari harus siapkan bawa apa, terus bawa kantong, motornya sudah diisi bensin, itu di planningnya cukup baik sehingga ke sekolah terpenuh tinggalan begitu ya. Terus bagaimana supaya tidak kesiangan? Nah, berangkat harus lebih awal. Kita bermasalah kadang-kadang keberangan itu kan, kesiangan, alasannya macet begitu. Mudkhalasidin itu persiapan yang benar. Wa akhrijni, maka mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan segala persoalan dengan mudkhalasid mukhrajasidkin. Kalau akhir jabatan bukan di penjara begitu ya. Itu Kang Ode itu kan sahabat saya waktu di Benak itu tahun berapa ya, tahun 79-an kalau tidak salah, ketika beliau sekolah di SD begitu, pernah sering ke sini begitu. Itu rumahnya hanya 200 meter dari rumah saya begitu. Ya, mudah-mudahan mentalitas itu juga tertanam sejak muda begitu. Mukhrajasidin itu adalah cara menyelesaikan persoalan dengan benar. Kalau kita tidak mampu, waj'ali miladunka sultanan nasir, ya Allah, pantaskan aku menjadi orang yang mendapatkan dipantaskan Allah untuk mendapatkan sultanan nasir, jalan keluar atau potensi yang tidak pernah duga sebelumnya. Nasiro itu jalan keluar begitu. Nah, kalau orang sudah punya potensi itu, maka ja'al haq wajah haqal batil. Pasti itu bisa menyelesaikan persoalan, dan segala persoalan yang buruk akan tenggelam. Ja'al haq wajah haqal batil, innal batila kana zahuqa. Kemungkaran itu harus lenyap dengan kebenaran yang kita hadapi dengan baik dan benar. Makanya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu akan menjadi sebagai obat, sebagai penawar, motivator itu bagi orang-orang yang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin itu kalah yajidu dalima ilah besar. Jadi misalnya dari ibadah sholat targetnya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Saum itu kan la'alakum tatakun, supaya bisa menjaga diri, emosi, itu menjaga emosi. Zakat itu kan dua, tutahhiruhum, menjaga emosi kita. Sebab dalam menutara zakat itu pasti seorang popolotot gitu kan, karakternya begitu. Bagaimana supaya bisa bager ya, sering zakat, sering tangan, sering bersentuhan. Makanya zakat itu ada tutahhiruhum nuqatu zakihim, bisa mengembangkan harta yang kita miliki begitu. Nah, kalau ibadah haji bentuknya banyak macam, ada yang silaturahmi, ada yang mengeluarkan ongkos, itu juga sebagai total action itu. Nah itu sakit ya Sadudenya Kak Guru Simkon Ustaz Dayat itu luar biasa Ustaz Dayat. Ini pokoknya Ersyad minggu depan harus dilanjutkan tentang banyak sekali sholat khususnya Ustaz. Ini PR ya Kak Ustaz, minggu depan pokoknya bung-bungnya kalau dicek ayo dah lah ya Kang Wayannya. Pokoknya orang cekek kita. Nah, minggu depan tolong explain, beritahu kami tentang ibadah yang banyak dilakukan, sholat khususnya, yang banyak dilakukan orang, tapi tidak ada dalilnya. Ya kan? Apa? Dan kan Ustaz pernah melakukan sholat yang tidak ada dalilnya. Meren gitu tak. Jadi tolong Ustaz, minggu depan, malam minggu kita lanjutkan dengan pembahasan ibadah yang tidak ada dalilnya, yang sering dilakukan oleh kita. Seperti punten ini ya, kalau ada berbeda di antara kita, saya masih mencari tentang sholat obat dalilnya.
Hari tobat makan innal hasanata tudhibna sayyi'at. Semua ibadah menghapuskan dosa. Ini cerita semua ibadah menghapuskan dosa itu begini. Jadi Bu Lilis, suatu saat ada pemuda nih datang kepada Rasulullah, kemudian beliau dumarida kepada Rasulullah, meminta, ya Rasulullah, saya berdosa, tolong doakan, saya mintakan ampun kepada Allah, saya berdosa. Dosa dari apa? Rasulullah kalem teh. Ini tadi ayah perempuan itu tuh, saya cium dia, gitu kan? Kunaon dicium cabi, aduh, lucu, bikin greget, meren gitu aja. Rasulullah diam. Kemudian setelah Rasulullah diam, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada pemuda ini, sholat kamu 2 rakaat. Sholat aja pemuda ini sesuai dengan perintah Rasul. Kemudian setelah itu kembali lagi, kenapa ya Rasulullah saya harus sholat 2 rakaat? Apakah ini bisa menghapus dosa saya? Kata Rasulullah, benar. Innal hasanata tudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan ibadah kamu itu bisa menghapuskan dosa kamu. Itu buat pemuda itu aja. Kang Wayan mah henteu. Isong ayo ayanu cabi cium salat henteu Kang Wayan mah ya. Ustaz ulah deh. Nah, jadi Ustaz. Nah, itu jadi luar biasa. Semua ibadah akan menghapuskan dosa. Dan kita selalu beribadah kan, sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa. Ya. Insya Allah Bawin, Kang Noli, itu menghapuskan dosa. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah bosan mengampuni dosa kita, meskipun dosa itu berulang-ulang kita lakukan. Itu bosan Allah sepanjang kita beriman, sepanjang kita Islam. Dan kita merasa bahwa itu dosa. Kecuali kalau mungkin sadar eta dosa, mungkin sudah tidak beriman itu namanya. Nah, kemudian adalah ajakan sholat tobat. Ayo orang sholat tobat. Nah, saya nyari ini dalilnya sholat tobat itu. Rasulullah tidak pernah berdosa sampai harus bertobat. Saya yakin Rasulullah tidak mencontohkan, tapi Rasulullah nyuruh nggak ya? Nah, itu. Wallahu alam, akhirnya dalil sholat tobat itu dirujukan kepada innal hasanatu sayyi'at tadi. Eta teh cenah dalilna sholat tobat teh. Tapi pemuda tadi mah sholat tobat teh sholat udah beres aja tuh panjang teuing. Nah, apakah benar sholat tobat itu ada? Atau sholat hajat? Sholat untuk meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi. Allah tuh pasti ngasih meskipun kita tidak minta, karena Allah tahu apa yang kita butuh. George Bush itu ngadoa tuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak, tapi pas jadi presiden dapat semuanya dia, iya kan? Jadi tidak. Apakah betul ajaran Islam ini ajaran yang memenuhi hawa nafsu kita sampai ada sholatnya untuk bisa meminta harta? Ya Allah. Beres sholat hajat ya. Ya Allah, mudah-mudahan abdi kapeser bumi sapali, ya Allah sareng isina. Mudah-mudahan rumah sebelah kebeli sama isinya. Kebetulannya buin kamari teh geuning isina teh jandairan. Mudah-mudahan kapeser di isina eta. Itu. Apakah harus pakai sholat hajat kan gitu. Nah, ini juga dalilnya ada nggak sih? Nah, banyak lagi hal-hal lain yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan insya Allah minggu depan ya Ustaz ya. Nah, keprok. Siap, mangga Irsyad tos tunggal. Ya, Nuhun jazakumullah khairan. Sebelum ditutup, ini ada pertanyaan yang menurut saya penting untuk dijawab oleh para asatidz, yaitu ini ada yang bertanya, bagaimana kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, namun kita tidak memiliki pemahaman yang utuh, memiliki keilmuan yang utuh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, lalu kita menempelkan kepada ulama-ulama mazhab, Ustaz. Seperti itu. Tadi kan kita katanya tidak boleh fanatisme terhadap organisasi, mazhab dan lain sebagainya. Tapi di sini ada kasus banyak masyarakat, banyak umat Islam yang tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka dia membaca saja apa syarah-syarah yang sudah ada di dalam ulama mazhab. Maka Ustaz, mudah-mudahan bisa dijawab. Nggak usah lihat. Bisa dulu dah. Kang Wayan ada ayat 2 guru teh geus lituduh. Enggak bisa lihat tah. Kan jadi sampai ayat kan boga lalakon. Ikraman wa ta'ziman ini. Oke, murid segala atau guru Baik. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Ananda Irsyad.
Jadi Pak Hanafi tadi yang bertanya yang lengkap ya, Pak Hanafi. Jadi ada orang yang ingin mencoba ibadah itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi pada saat yang sama dia tidak mampu secara keilmuan misalkan ya, secara pemahaman tidak mumpuni untuk memahami itu. Iya teh ibadah teh sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu loh. Ya, bahasa saya sederhana, mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Pertama, jika tidak didapat semua maka jangan ditanggalkan semuanya, gitu toh. Jadi dalam beribadah itu atau berbuat kebaikan itu ketika tidak bisa dilakukan semuanya ya udah jangan ditinggalkan. Yang kedua, orang itu sudah mampu melakukan sebuah bahasa saya ijtihad yang kemudian jikalau kemudian memang salah masih tetap dihargai ya Airsat, gitu loh. Ini masih gana teh. Misalkan gini loh. Misalkan gini, orang belum mau sholat duhur, umpamanya tidak ada air, oke? Lalu dia misalkan tayamum, dia sebelum sholat itu tidak ada air, lalu tayamum. Apa yang terjadi? Setelah sholat duhur tiba-tiba hujan turun. Pertanyaan anak, sholat dintong karena sudah airnya sudah ada, padahal tadi sudah sholat, kan seperti itu. Sholat dinte gitu loh. Padahal tadi udah sholat, tapi kan tadi sholat mah cenah tayamum dan ucai beres sholat duhur umpamanya tiba-tiba cari hujan turun. Siang hujan turun. Aku mah ada pengen asa kumanya cenah asa tepal rubuh tadi teh. Ya udah mah aku sholat lagi. Kata yang satu, ya nggak usah tuh dah mau sholat pan tadi teh rek sholat nah waktu nate ucai. Nah, bagaimana ini untuk menyambungkan ini semua? Bahasa saya sederhana. Makanya dengan bijak para ulama ahli ahli usul fikih ya, ahli usul fikih sebuah metodologi untuk memahami hukum masih tetap dihargai. Salah dihargai, benar tetap dihargai. Ya gitu kalau bahasa saya kan tuh bisa dipaksakannya orang mau karena dia belum paham Quran dan Sunnah apa dalilnya benar atau sehingga dia sulit untuk beribadah. Aku mau ibadah can paham Quran hadisnya. Nah, jangan sampai kemudian seperti itu, gitu kan? Seperti itu. Terima kasih. Tadi ada Andi Ugeng, Andi bertanya, jadi guru nu mana tuh? Pokoknya betul nih, seperti barusan jawabannya. Yang ada dulu lah, yang dekat dulu lah ya, yang dekat dengan Andi, yang Andi bisa bertanya, kemudian nanti komparasi bertanya kepada yang lain. Saya tidak bisa mengatakan guru nu itu nu iya gitu kan, tapi lakukan komparasi dan belajar terus. Itu ada Panendi, ada Aden bertanya, mangga Ersat. Ya mangga silakan Kang Aden. Nampak dia Kang Aden dalam keadaan tidak cukup sehat. Masih di mute Kang Aden. Kang Aden masih di mute. Ersat meningis gedenya. Panendi dulu. Tahu udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ada minta waktu mau bertanya tentang pembahasan tentang sholat dan pengalaman pribadi kondisi saya gitu. Saya itu pernah istilahnya dalam keadaan kotor tapi sholat, walaupun wudhu juga kan saya ambil, tapi dalam keadaan kotor membawa tapi ada kotoran gitu. Karena orang tua gak ada, gak ada yang membersihkan. Ya tidak ada orang lain ya. Saya sholat aja gitu. Kumaha tahu Ustaz Melakukan sholat. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Dalam konteks hadis itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya sholat jika sakit, begitu tentunya dengan berbagai permasalahan sakit begitu. Jadi saya itu sholatnya dalam keadaan kotor. Iya.
Kapan fotonya? Ya, yang pertama dalam hadis Nabi itu soliko iman. Maka sholatlah dalam keadaan berdiri, artinya dengan sempurna ruku dan sujudnya begitu. Yang kedua, dalam tadi dan kalau tidak mampu berdiri duduk gitu. Misalnya Pak Dudi nyari cangkeng gitu kan, bisa lurus sujud begitu. Jangan disebut haram, itu kan keterbatasan fisik begitu. Misalnya wudhu saya mencuci tangan bagi mereka yang punya tangan, kalau dengan tangan perlu dicuci, dicari-cari begitu. Cuci yang ada aja begitu, meskipun ada tapi itu nggak bisa digerakkan begitu. Itu dalam keterbatasan. Jadi wajib saya mencuci tangan kalau punya tangan, mencuci kepala ya punya rambut begitu kan. Cuci kaki kalau dua-duanya kakinya ada begitu. Ya itu dalam keadaan kekurangan, maaf wala janbin, silakan sambil nangkere. Mungkin ada banyak kotoran. Mungkin saya pernah sholat tidak pakai ruku, tidak ruku, tidak sempurna begitu lantaran itu lumpur semuanya waktu jadi relawan tsunami begitu. Lumpurnya setengah lutut itu kan waktu sholat datang, nggak ada masjid, nggak ada darat begitu. Itu sholat nggak pakai ruku sujud dalam arti sempurna begitu. Nah, seperti Pak siapa tadi deh? Pak Den itu juga, insya Allah itu ketika kita dalam keadaan terbatas, mungkin ada kotoran, mungkin tidak bisa tayamum, mungkin itu kan dalam hati aja gitu kan. Jadi orang yang tidak bisa ruku dalam hati sempurna, sujudnya sempurna, tidak berdaya tapi pikiran masih ingat itu ya, sholat ada dalam ingatan begitu. Gak bisa tayamum begitu. Jadi Kang Aden sah, Kang Aden tenang. Mangga, Ya. Kang Nendi. Pak Nendi silakan Pak Nendi, sudah mengacungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tadi Pak siapa saya lupa ya, yang jadi penceramah. Tadi yang dicontohkan itu ada yang wudhu dengan tayamum dan air. Saya pernah baca ada dua sahabat, dia tayamum pada itu. Terus yang satu lagi tidak sholat, tapi yang satu lagi dia berwudu. Nah, lalu sholat lagi. Dan ternyata yang satu lari ke Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak sholat lagi karena udah tayamum. Kamu benar, nilainya satu. Sunnah. Ya. Terus kalau yang dua itu dibilang tuh kamu salah karena dia takut disalahkan, dia datang lagi ke Nabi. Kata Nabi, kamu juga benar, nilainya 2. Itu sahih nggak hadis gitu Pak? Sahih. Ya. Jadi berarti boleh kita pilih. Boleh. Ya. Jadi istihad kan, nilai istihad itu. Ya. Tapi Pak Nendi hadisnya sahih, tapi dalam pandangan saya jawaban Rasulullah kepada dua sahabat itu dalam rangka edukasi. Ya. Ya, dalam rangka edukasi. Jadi ada hadis dari sisi sudut pandang pendidikan, ada hadis dari sudut pandang psikologis, ada hadis dari sudut pandang sosiologis. Nah, yang ini nih tarbiyah, ini pendidikan Rasulullah yang akhirnya oleh Rasulullah diberikan kejelasan edukasi yang sebenarnya seperti ini, gitu. Ya. Oke. Terus juga saya juga ada tanya lagi. Mungkin saya sering kadang-kadang di jama atau di kosor. Nah, tetapi kadang-kadang saya bilang nggak kemana-mana ya, walaupun jauh ya saya sholatnya 4 rakaat aja, tapi di jama kan 4 juga boleh gitu ya. Mungkin itu boleh ya Pak? Boleh. Ya. Boleh. Jadi boleh memilihnya kan itu. Dan Nabi memang tidak marah waktu saat atau perang apa. Kata Nabi, kamu sholat zuhur jangan di sini, kita nanti sholat asar di sana. Ternyata Nabi Muhammad pun tidak memarahi orang yang sholat zuhur dulu di sana. Gitu. Ya. Akhirnya tidak dijama. Ya. Oke. Baik. Betul itu bisa. Pak, ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena waktu juga. Pak Alex dan Pak Wayan, dua Pak Wayan pertanyaan ya, ada yang dua. Pak Alex silakan singkat Pak. Abdi mah gemper di chat pertanyaan di chat karena di chat ketika berada di Mekah atau Madinah kita memiliki rukhsah yaitu jama' dan qasar.
Tapi saya merasa sayang karena di dua tempat itu, di dua masjid itu kan ada keistimewaan yang berapa ribu kali gitu ya. Nah, apa yang harus dipilih? Apakah kita jamaah dan sekaligus juga kosornya, atau sholat seperti biasa? Itu mas saya Pak Alek, Abi waktu haji mendapatkan gelar Safarodin Al-Qosri. Abang Safar sudah di kosor we ayo gitu ta. Enggak usah ya. Ya tadi di prolog sudah saya katakan bahwa titik tolak ibadah itu la ilal madzahib, la ilal rabitah al-jinsiyah, la ilal aqal, wa la ilal hawas. Nah, di sini ada sebuah perasaan yang main asal lebar ketika salat dengan tidak mengurangi rasa hormat pada yang lain. Dalam pemahaman saya, nah itulah bergejolaknya perasaan asal lebarnya, namanya di Mekah kudu di kosor, namanya di Madinah itu kan bermainnya di wilayah perasaan. Padahal tadi titik tolak itu, ibadah itu bertitik tolak pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Al-Quran mengatakan boleh dikosor, pala junaha, ya sudah. Kata Nabi, terimalah, ini hidangan dari Allah. Sahur Nabi kan gitu. Nah, ini kan wilayah ini. Itu saja. Ditampilkan di Masjid 35. Seperti biasa kita harus menyudahi kajian kita, dan insya Allah kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Hatur nuhun, terima kasih kepada Ustadz Yayat, Ayahanda Ustadz Dudi, Ustadz Uus Suhendar yang telah memberikan pencerahan di malam ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya ingin menutup dengan sebuah pernyataan dari Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, dalam ibadah itu harus ada sikap merendahkan diri, merasa hina di hadapan Allah, dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa melekatkan itu semua dalam proses ibadah kita, dan kita menjadi ahli ibadah yang berkualitas, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, saya moderator memohon maaf apabila ada sesuatu yang keliru. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.